Kita akan membaca dua Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan ayat 3 sebagai dasar bagi kita untuk kita mendengarkan pemberitaan firman pada siang ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Saya akan membacakannya dan saudara sekalian mendengarkannya. Pada tahun ketiga pemerintahan Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 29 tahun memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Abi, anak Zakaria. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, tapi juga bersedia melakukannya setiap hari. Saudara-saudara, tema pada siang ini Hizkia, tradisi Yehuda dan pemujaan dewa Asyur. Saya akan menguraikan bagian ini di dalam beberapa hal penting. Kalau kita bicara tentang bagaimana raja-raja di Yehuda atau raja-raja yang ada di bagian utara, di Israel utara, maka kita akan melihat perbedaan kontras yang sangat nyata antara dua wilayah ini. Memang dipimpin oleh raja-raja, tetapi juga memiliki pola kepemimpinan yang berbeda. Kalau kita membaca kitab Tawarikh, maka satu kesaksian dari penulis kitab Tawarikh bahwa raja-raja yang ada di utara, yang ada di Israel bagian utara, tidak ada yang baik, semua melakukan yang jahat. Kita juga membaca pada siang ini bagaimana Hizkia menjadi raja. Pada zaman juga ada yang disebut dengan Hosea bin Ela menjadi raja di bagian utara. Tetapi yang kita baca adalah satu catatan penting mengenai Hizkia kemudian melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ada satu catatan di bawah yang kemudian bisa kita kaitkan dengan apa yang menjadi tema kita, tradisi Yehuda. Yaitu di dalam ayat yang ketiga di bagian B dikatakan sama seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Oleh karena itu saya menyebutnya bahwa ini merupakan warisan iman. Warisan iman. Bagaimana Daud kemudian mewariskan iman turun-temurun. Sama seperti Daud leluhurnya. Bicara tentang warisan iman Daud kepada Hizkia. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam pembacaan kita, apalagi kita membaca kitab tentang Hizkia, catatan tentang Hizkia, maka kita bisa membaca catatan 2 Raja 18, 19, 20 dan Yesaya pasal yang kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya, kita akan bisa melihat di dalam Yesaya pasal 36, 37 dan 38. Tetapi di sini kita akan tekankan satu hal, bahwa ada peperangan iman. Peperangan iman dua sisi yang selalu harus diwaspadai oleh setiap orang Kristen, orang percaya. Peperangan pertama adalah peperangan internal. Saudara-saudara, peperangan internal, peperangan iman, peperangan internal bicara tentang bagaimana kemudian kalau kita melihat di dalam perjanjian lama Allah
memanggil umatnya untuk setia kepada Dia. Ada alarm kesetiaan yang sudah diatur. Ada sebuah peringatan yang sudah ditetapkan. Misalnya kalau kita membaca setelah umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan itu, kemudian Allah memberikan hukum yang mengatur jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung, baik yang di langit di atas maupun di bumi di bawah atau di bawah air sekalipun. Itu alarm bagi kita, peringatan. Tetapi juga kalau kita membaca bagaimana Tuhan memberikan hukum, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu juga adalah alarm bagi kita untuk mengingatkan bahwa Allah memanggil kita untuk setia kepada Dia. Next. Peperangan iman yang internal itu dialami oleh umat Allah. Tidak kurang-kurang saudara kalau membaca Alkitab bagaimana orang Israel yang baru keluar melihat mujizat, melihat tanda-tanda heran, melihat perbuatan Allah yang hebat itu, tetapi kemudian mereka secara sengaja membuat dewa yang disebut dengan lembu emas. Nah, ini peperangan iman internal di antara umat itu sendiri. Bagaimana kemudian mereka berperang dengan keyakinan mereka, seolah-olah alarmnya sudah mati, sudah tidak ada lagi peringatan, sudah lupa semua. Kemudian mereka beramai-ramai, sementara Musa sedang menerima 2 hukum, 2 loh batu di atas gunung Sinai, tetapi umatnya justru menyembah berhala. Saudara, ini menjadi koreksi bagi kita. Sudah tahu bagaimana pergumulan berat seorang Hizkia. Ia memang disebut melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi perhatikan pergumulan beratnya sebagai seorang pemimpin. Saya melihat pemimpin di sini justru bukan membuat sebuah kerajaannya kemudian secara ekonomi stabil, secara keamanan stabil, tapi ia masih mengurusi soal iman umatnya. Bayangkan sampai pemimpin politik mengintervensi bait Allah yang penuh dengan penyembahan berhala. Coba kita membaca baik-baik pemimpin raja-raja itu. Lebih banyak konsentrasi ke bait Allah, lebih banyak konsentrasi kepada soal iman umat. Dalam pergumulan berat, bukit-bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala, bahkan ulat tembaga yang didirikan pada zaman Musa masih disembah. Itu luar biasa bobroknya. Peperangan iman internal ini seringkali ada di dalam rumah tangga kita, seringkali ada di dalam keluarga kita, seringkali ada di dalam gereja di mana kita melayani, seringkali ada di tempat lembaga di mana kita melayani. Peperangan iman internal ini tidak pernah habis-habis. Ada saja, ada saja. Tuhan memanggil kita pada siang ini. 1, mari kita jaga iman kita, veritas di dalam bahasa Latin, atau spiritualitas, kerohanian kita. Mari kita jaga baik-baik. Spiritualitas bicara tentang keseimbangan, keseimbangan luar dan dalam. Sudah-sudah, kita mesti melihat ini baik-baik. Peperangan internal itu lebih berat ketimbang kita menasihati orang lain untuk setia kepada Tuhan, tapi diri kita pun kadang tidak setia lebih banyak daripada orang lain yang setia. Benar ya? Kalau kita nasihatin orang lain A sampai Z, tapi kalau kita lihat diri kita, kita ditegur pun A, baru A, belum B. Dan kita dipanggil untuk
menjaga spiritualitas kita. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjaga loyalitas kita, kesetiaan kita kepada Allah. Loyalitas, kita mesti loyal kepada Allah, setia kepada Allah. Satu kata kunci di dalam seluruh Alkitab adalah chesed, dalam bahasa Ibrani, yaitu kesetiaan. Seumur hidup loyalitas kita kepada Tuhan harus dijaga. Karena peperangan internal belum selesai, tanggung jawab kemudian memanggil kita untuk juga ambil bagian di dalam pertumbuhan iman saudara-saudara kita, yaitu peperangan iman eksternal. Di dalam perjanjian lama, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, peperangan melibatkan pertarungan iman. Di dalam perjanjian lama, pemimpin-pemimpin, raja-raja berperang itu selalu melibatkan pertarungan iman. Kali ini misalnya Hizkia, kemudian Hizkia diinvasi oleh Sanherib, itu kerajaan Asyur, menginvasi, menyerang. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh utusan Sanherib itu? Dia bilang bahwa siapa yang bisa luput dari tangan tuanku Sanherib? Tidak ada Allah satupun yang bisa melawannya. Saudara, peperangan pertarungan iman itu intimidatif, mengintimidasi, memojokkan orang sampai supaya dia tidak bisa bergerak. Mana Allahmu? Allahmu tidak ada. Bahkan memandang hina, kemanusiaan pun diinjak-injak. Orang kalau sudah bertarung secara iman, soal identitasnya, identitas keyakinannya itu kadang lebih tinggi, egonya, sampai buat orang juga tidak bisa bergerak, terpojok. Bahkan seringkali saudara, bahwa pertarungan iman, di dalam peperangan iman itu, pemimpin-pemimpin justru kemudian mereka menyombongkan diri. Dan sekalian, Sanherib yang kemudian ketika dia bicara kepada Raja Hizkia, satu hal yang sering kali dilakukan oleh pemimpin, merendahkan ilah, merendahkan dewa, merendahkan Allah yang dipercayai. Ini biasa dilakukan oleh orang di luar kerajaan Israel. Pemimpin-pemimpin dunia menempatkan dirinya melebihi Allah. Pemimpin-pemimpin dunia selalu mengatakan tidak ada Allah. Pemimpin-pemimpin dunia selalu mengatakan tidak bisa lepas dari tanganku. Siapapun Allah, selalu saya kalahkan. Nah, di dalam konteks kita melihat bagaimana orang Asyur, ada satu dewa yang dipuja mereka, yaitu dewa Nisroch. Ini bukan IKN saudara ya, memang dewanya begini. Dewa Nisroch itu seperti kepala elang dengan sayapnya. Ini adalah dewa orang Asyur. Dewa ini melambangkan kekuatan, melambangkan perlindungan, melambangkan kesuburan. Kekuatan di dalam berperang ada di dewa ini. Itu yang dibanggakan oleh Sanherib. Perlindungan di dalam peperangan itu yang kemudian dibanggakan oleh Sanherib. Kesuburan, kejayaan atas kerajaannya itu juga yang dibanggakan oleh Sanherib. Kemudian dia berkata, tidak ada Allah. Saudara, ini kalimat yang juga muncul di dalam, kalau kita membaca di dalam kitab Nahum, kalau kita membaca di dalam Mazmur, ini kalimat yang sama, tidak ada Allah. Di manakah Allahmu? Tapi perhatikan, ketika ada yang mengatakan tidak ada Allah, justru Allah ada. Berbalik. Dan Allah menunjukkan dirinya dengan cara mengacaukan pasukan Sanherib. Karena kalau membaca bagian di pasal 18, pasal 19, pasal 20, kita akan melihatnya bagaimana akhir dari perjuangan Sanherib gagal total. Next. Ketika kita mengatakan tidak ada Allah, tapi saudara perhatikan baik-baik. Justru kita tidak bisa menyangkali bahwa perkataan kita tidak bisa menghilangkan keberadaan Allah.
Tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan bahwa Allah itu hebat, tidak ada. Bahkan dalam kasus Hizkia hanya bilang kepada Yesaya, doakanlah aku, sudah dikepung oleh Sang Hereng. Engkau tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak bisa mengatakan kepada Yesaya bahwa Allah itu ada di pihak kita dan lain sebagainya. Hizkia cuma bilang, dia sudah mengatakan apa-apa terhadap Allah kita, dan dia tidak usah membuktikan dirinya. Saudara, perhatikan baik-baik, kecuali Allah sendiri yang kemudian membuktikan dirinya berkuasa dan ada. Dan peristiwa-peristiwa ini seringkali menjadi pengalaman iman kita. Terakhir saudara, mari kita merenungkan baik-baik. Perhatikan baik, peperangan iman ini ada dua sisi. Peperangan iman kita dua sisi. Peperangan iman ke dalam dan peperangan iman keluar. Tanggung jawab kita juga melihat saudara-saudara kita untuk mengajak mereka untuk kuat. Anak-anak yang dididik di sini, anak-anak Bapak Ibu yang dititip di sini juga harus selalu diingatkan. Kita bekerja sama dengan guru, dengan dosen, dengan semua orang yang mengajar anak-anak Bapak Ibu. Mari kita selalu mengingatkan, itu peperangan iman kita keluar. Mengingatkan anak-anak kita untuk supaya setia kepada Tuhannya sampai akhir hidupnya. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam masa depan anak-anak kita, masa depan keturunan kita. Setialah sampai akhir, teguhlah di dalam iman, loyallah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan.